A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkurini askurkum waskuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wasolah. Ista'inu bisobri wasolah. Innallaha ma'asobirin. Sadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, khususnya anak-anakku, ya, cucu-cucuku, cucu-cucu bangsa, anak-anak dan cucu-cucu bangsa dimanapun berada. Lebih spesial lagi, anak-anakku yang soleh-solehah di asrama Masjid Salman yang sekarang akan eh, memasuki eh, tahun baru, tahun baru asrama. Ya. Jadi angkatan baru asrama Masjid Salman. Robbana ablana minasolin. Baik, pesan saya yang pertama, syukurilah, syukur, 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 sabar. Gitu. Rumus umumnya itu syukur, 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 sabar. Alhamdulillah, kenapa syukur, kenapa sabar? Nanti cari lagi sendiri ya. Ini luar biasa. Syukur, 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 sabar. Kemudian yang kedua, eh, nikmatilah. Ya, nikmatilah dengan apa? Pikiran dan rasa. Nikmatilah dengan pikiran dan rasa. Pikiran kenapa sekian orang yang akhirnya bisa masuk hanya sekian. Itu kan pikiran ini. Rasa, wih, saya sekarang di Masjid Salman. Di asrama Masjid Salman. Oke, ya, insya Allah ya. Syukur, 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 sabar dan nikmatilah, bersyukur sana. Dan kemudian berikutnya eh, sungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguh dalam bersyukur, sungguh-sungguh dalam menikmati, ya, memikirkan, sungguh-sungguh dalam merasakan. Nah, itu siapa? Sendiri, sendiri dulu, sendiri. Maka karena sudah nanti akan di Masjid Salman, maka cari waktu untuk diem duduk di dalam masjid setelah sholat. Tadi syukur, 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 sabar. Kemudian nikmati dengan pikiran dan rasa. Udah. Dan lihat dengan mata, dengar dengan telinga, dan sentuh dengan tanganmu. Ya, ya, peluk ya. Peluk dirimu sendiri. Peluk dirimu sendiri. Peluk dirimu sendiri seolah-olah Allah memelukmu. Atau ibu dan bapak memelukmu. Ya, itu yang tadi duduk di sana sambil zikir, doa, dan kemudian rasakan. Rasakan bahwa kalian sedang dipeluk oleh Allah SWT. Kalian sedang dipeluk oleh ibu, bapak, Masya Allah. Dan Masya Allah dipeluk bersama teman-teman. Nah, sampai situ setelah sendiri, bersamaan kan sendiri tadi, cari teman, kalau saya usulkan Pak Fasil, buat tiga lah, nggak usah banyak-banyak, lima, agak susah ngaturnya itu, 3 orang aja. Kalau dulu, saya bilang dulu ada usroh besar, setiap Sabtu subuh, usroh semuanya, dan menghadirkan pembina, pengurus untuk mengisinya. Tapi ada usroh kecil di asrama, ya seminggu sekali mendapatkan isian dari para pembina, pengurus, dan yang ditunjuk oleh pembina, pengurus, siapa yang untuk mengisi di asrama. Tapi yang kecil, usroh kecilnya itu 3 aja, 3 orang sekarang. Ya. Dulu saya sempat 5 gitu. Gitu. Itu 3 aja lah, terlalu banyak 5, susah ngatur waktunya. Cari 3 orang yang masing-masing suruh milih gitu. Biarkan mereka milih sendiri, ya, baik putra maupun putri sendiri-sendiri itu, putri dengan putri 3, putra dengan putri 3. Nah, Fasil mengawasi, menemani, memfasilitasi, bukan mengawasi, memfasilitasi. Nah, 3 orang tadi ketemu untuk bermuhasabah sepekan sekali. Sepekan sekali tadi, baik lisan, nah usahakan ada grup WhatsApp-nya. Oke, jadi 3 orang tadi sepekan itu saling menginteraksi. Kamu, alhamdulillah, syukur-syukur juga tuh. Alhamdulillah, kamu kemarin sholatnya bagus, gitu. Kamu sholatnya bagus. Alhamdulillah, tugas amanah kamu di asrama Salman ITB bagus. Amanah apa yang diberikan oleh Fasil, oleh
pembina, oleh pengurus, ya, oleh pembina Salman. Amanah apa itu? Nah, itu syukur-syukur dulu, teh. Syukur, 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 sabar. Nah, terus tuliskan di situ. Mau bikin sini gini. Nah, kalau memungkinkan, kalau belum mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, misalkan nilai kamu pekan ini sekian, bertiga tadi nulis gitu. Nilai kamu pekan ini sekian. Nah, nilai itu seperti juga Anda mendapatkan nilai dari dosen di ITB. Ya, saya sekian lama, sekarang purna bakti meng- mengajar di ITB itu luar biasa ya. Jadi anggap aja Anda sedang dinilai oleh dosen ITB berapa eh, nilaimu itu sendiri ya, sendiri itu bertiga tadi. Nilaimu amanah pekan ini berapa? Nilainya pekanan aja, sepekan tadi keluarkan nilai. Jadi bertiga tuh eh, bareng-bareng ya gitu, bertiga tulis. Yuk, tentu tidak kompromi ya, menilai itu tidak kompromi dengan yang dinilai. Bertiga kumpul, terus oke, kirimkan. Saya nilainya sekian. Biar nanti terbuka nanti setelah kenapa menilai begini. Kenapa 90, kenapa cuma 60 gitu. Atau bahkan kenapa cuma 50 gitu nilainya. Nah, usul saya menilainya di minimal, sorry, saya membocorkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk mahasiswa, upayakan minimal dapat C lah gitu kan. Kalau C-nya berapa? 56, ya, 55 masih D, 56 C, ya. Atau C-nya 61, mangga, telangkung kita tehnya. Gitu. Bikin nilai temannya tuh minimal dia dapat C. Ya, tentu semua orang pengen dapat A, bahkan A plus gitu ya. Tapi minimal C. Nah, kalau sampai di bawah itu biarlah nanti si Fasil yang mengoreksi. Ada satu kesalahan besar gitu biarlah Fasil. Tapi sesama teman tadi minimal C dan mendukung supaya dapat A, A plus gitu ya. Nah, jadi bertiga tadi kumpul seminggu sekali, sepekan sekali, terus saling menilai dan pas menilai tadi, dek, yuk kirimkan bersama ke grup. Sama masing-masing tiga orang tadi punya punya eh, grup WhatsApp. Boleh ada yang untuk diri sendiri bertiga, yang satu lagi ada Fasil, Fasil di atasnya grup situ. Jadi tiga orang bersama eh, sendiri, tiga orang satu lagi bersama satu Fasil. Jadi kalau sepakat mana yang dikirimkan ke Fasil, itu diskusi bertiga itu. Oke, mana nih yang sepakat kita kirimkan ke grup yang ada Fasilnya. Ini kan luar biasa ya. Alat handphone, ada WhatsApp, ada ini itu. Tapi ini untuk perbaikan diri sendiri dan kelompok. Oke, ini saya kira rutinitas setiap eh, masing-masing pribadi dan juga kemudian sepekan sekali. Nah, ritual ibadah makdohnya karena kita ada di Salman, maka jelas sholat wajib 5 waktu dong, jangan terlambat dong, gitu kan. Apalagi pas lagi di asrama, tidak boleh. Dulu pernah tahu, ingat ya, dulu pernah ada asrama yang dibubarkan gara-gara ada beberapa orang yang sholat subuhnya terlambat gitu ya. Terlambat orang di Salman kok sholat subuhnya ke masjid terlambat gitu. Gimana sih? Bubarkan. Bubarkan. Nah, jangan sampai ya. Ya terlambat sekali satu orang itu diingatkan bisa gitu kan. Tapi jangan kemudian oh, wah ini juga terlambat, saya ikut terlambat. Nah, nanti itu dibubarkan kalau kayak gitu karena kemudian penyakit itu menular nanti. Jadi terus pada terlambat sholat subuh di masjid itu memang sebaiknya dibubarkan kalau kayak gitu. Kenapa? Ya karena ini bagaimana menjaga amanah eh, apa ibadah dakwah gitu kalau dakwah ke diri sendiri sampai nggak bisa disiplin. Oke. Nah, untuk rutinitas pribadi tadi selama begitu, nah syukur-syukur pribadi sendiri-sendiri waktu merenung tadi dan syukur dengan bertiga sepekan sekali tadi itu dilakukan sebelum subuh. Nah, loh, gimana sih Pak? Ya, ini kita di Masjid Saman loh ya. Ya, Anda sebelum subuh Anda tahajud sendiri. Ya, seberapa kemampuannya, misalkan masing-masing dua sama satu juga boleh. Tapi kemudian muhasabah, renungkan sendiri. Nah, syukur bertiga tadi sepakat sepekan sekali, besok hari Sabtu atau Ahad, itu waktu-waktu hari libur, itu lakukan muhasabah bersama bertiga tadi. Itu sebelum subuh. Salah satu, akan salah Sabtu atau Ahad, itu atau hari yang lain silakan. Kalau nanti kayak gitu sebaiknya bertiga sepakat, terus usul kepada Fasil, kami akan muhasabah bertiga sepekan sekali itu milih yang hari ini. Silakan ya, dimusyawarahkan. Nanti itu Fasil nanti juga musyawarah sebaiknya gimana. Biar ada me time ya, waktu sendiri itu. Kemudian ada overtime itu bertiga gitu kan.
Itu benar-benar dia mandiri juga bertiga tim musyawarah gitu. Dan kemudian nanti dibina oleh fasilitator itu sepekan sekali minimal seperti itu. Itu masukkan grup WhatsApp. Untuk dan seterusnya, saya berharap saya masih bisa ikut grup mahasiswa semuanya dengan fasil di grup WhatsApp yang bersama-sama semuanya. Nah, saya berharap minimal sebulan sekali, syukur bisa seminggu sekali saya bisa ikut masuk di WhatsApp tersebut ya, kita bikin masukan. Jadi ada grup WhatsApp seluruh mahasiswa putra putri, seluruh fasil putra putri, dan saya ikut. Mudah-mudahan saya minimal sebulan sekali bisa memberikan memberikan tambahan lah ya, tambahan ya namanya juga orang tua. Saya udah 67 tahun sekarang. Itu jam terbang saya lebih tinggi, walaupun tetap bisa jadi adik-adik lebih iman takwanya lebih tinggi, nggak nggak masalah ya. Tapi pengalaman-pengalaman selama 60 tahun ini bisa saya ceritakan sebulan sekali kepada anak-anak. Nah, tadi saat harian sudah masing-masing, kemudian pekanan sudah. Nah, sebulan sekali saya ingin ketemu, bulan sekali dengan seluruh mahasiswa, atau bulan ini dengan mahasiswa putra, bulan ini dengan mahasiswa putri. Dan itu saya bisa jadi 2 bulan sekali gitu. Atau kalau terlalu berat, silakan dimusyawarahkan. Tapi bahas ya, karena memang ada pembina yang lain, ada pengurus, ada pembina, harus ada dijadwalkan dengan baik. Kalau saya misalnya kemudian mau katalah 4 bulan sekali gitu, oh, boleh. Maksudnya dengan satu mahasiswa ya. Jadi mahasiswa putra dibagi dua, separuh ketemu bulan satu, separuh asrama putri ketemu bulan kedua, separuh mahasiswa putra bukan separuh ya, separuh ketemu putra ketemu di bulan ketiga, separuh asrama putri ke bulan 4. Jadi mau 4 bulan sekali mah enggak. Tapi minimal tentu 4 bulan sekali boleh harus dong. Nah, atau bulan kelimanya itu bersama-sama semuanya gitu kan. Ya gitu gitu minimal gitu. Karena kadang-kadang lupa gitu kan. Saking sibuknya semuanya masing-masing. Sorry, termasuk saya. Tapi saya berharap kawan-kawan menjadwalkan. Ya gitu-gitu. Jadi minimal benar 4 bulan sekali kita masing-masing mahasiswa ketemu saya. Syukur-syukur dia suatu ketika ketemu dengan Bapak Ibu. Seperti mungkin nanti ya, saya kebetulan besok itu saya di perjalanan di kereta api jadi nggak bisa ketemu langsung, maka saya rekam sekarang. Baik, anak-anak semuanya, anak-anak cucuku soleh soleha semuanya. Jadi bersyukurlah di zaman, maka mulailah dengan sebelum subuh tadi duluan ke sana. Tahajud 2, witir 1, syukur lebih banyak dari itu. Dan yang lebih penting lagi, pikiran dan rasa itu disambungkan, diimbangkan. Ya, oke, itu setiap harinya, sepekan sekali dengan teman yang lain tadi. Nah, kawan-kawan fasil dan kawan-kawan rekan mahasiswa di asrama munculkan partisipasi. Saya ingat yang di mahasiswa itu ada partisipasi training dan dynamic training. Partisipasi itu Anda harus partisipasi, baik cuman bertiga ataupun minimal ke asrama saman, syukur ke asrama ITB, syukur saman semuanya, syukur ke ITB, syukur ke Indonesia. Nah, partisipasi saya sana. Jadi partisipasi ini sesuatu yang ikut berpartisipasi kontribusi dan positif ya. Yang positif, relatif, negatif tentang ini itu ya memang itu debatable gitu ya. Tentang negara gitu, tapi orientasinya sekali lagi positif karena Allah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ketuhanan yang maha esa, kita sah untuk eh, berkontribusi kepada bangsa ini untuk La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan memperhatikan orang kaum duafa, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan seterusnya. Oke, itu nanti lain waktu kita diskusi. Baik, jadi dari harian, jadi saya mikirnya cuma harian saja. Tadi tahajud, terus subuh, terus laksanakan tugas pekanan dari di asrama, di Saman, kemudian kuliah di TB, ya. Kemudian dan seterusnya. Ingat lagi, ibu bapak, doa untuk ibu bapak, dan seterusnya. Sepekan sekali, kemudian itu bermusyawarah dengan 3 orang, dan sepekan sekali juga itu dengan fasil ya di grup WhatsApp itu. Mungkin sebulan sekali dengan saya. Robbana ablana minas solihin. Allahu Akbar. Baik. Nah, teman-teman semua, saya bukan ahlinya, banyak para ustadz yang sangat bagus, tapi saya mengusulkan biasakan di sholat sunnahnya tadi. Yang pertama, yakin ya, dari rukun iman, rukun Islam. Ya, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 15, ayat kursi, kemudian boleh ayat yang lain, kemudian Al-Kafirun,
Ikhlas, Falak, Nas. Ada, ini rutinkan sepekan sekali usahakan bisa pernah dibaca itu. Bukan sekali, sehari sekali. Ya, pasal 100 sholat sunnah, baca itu. Gitu. Nikmati, lihat, dipikirkan ininya, kemudian rasakan bahwa Allah ngelihat kita. Ya, kita seolah ngelihat Allah, kalau nggak bisa Allah, yakin Allah ngelihat kita. Itu dalam sholat tadi, sholat khusyuk tadi. Ya, dari mulai baca Al-Baqarah 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Udah lil muttaqin. Nah, ada. Itu kisnya tadi sini. Dan ayat kursi 255 tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ngurusin makhluknya diri kita diurusin Allah, jangan ragu, jangan ragu. Tingkatkan keyakinanmu, ya, ketakwaanmu, dan Allah itu ngurusin makhluknya. Nah, kemudian kafirun, kuya kafirun, iblis, ya, yang pasti kafir itu iblis, gitu kan, gitu. Eh, kita harus menjaga diri dari godaan setan yang dikutuk, ya. Dan godaan al-ikhlas, al-falak, anas, masalah al-ikhlas, baca 3 kali al-ikhlas, udah. Karena belum tentu kita bisa sampai baca keseluruhannya, baca al-ikhlas 3 kali, dan mohon pada Allah menanamkan firman-firman Allah tadi, keseluruhan makna tadi ke dalam hati, pikiran, dan apa ya, totalitas ya, ruh kita, ya, Rabbana hablana minas sholihin. Baik, ini rutinitas hariannya tadi. Nah, ayat-ayat yang lainnya, anak-anakku semua, bagaimanapun situasinya, setiap orang pasti akan berusaha, ingin sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh, gitu ya. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga anak-anak semua, sekali lagi, anak-anak cucu-cucuku kandung maupun anak cucu bangsa ini, khususnya sekarang anak-anak cucu di Asrama Salman, itu cari di Al-Quran tadi, pakai handphone kayak gitu, ke handphone gitu kan, nanti akan ketemu eh, usaha yang sungguh-sungguh gimana sih? Jihad, fi sabilillah. Ketika Rasulullah SAW ditanya salah sahabat, ya Rasulullah, apakah amalan yang utama? Amalan yang utama adalah sholat di awal waktu berjamaah, terutama yang putra di masjid. Ya, coba ya, itu pahalanya 27 kali. Ya. Kalau melalaikan itu, apalagi dia selama-salaman, bang sebaiknya dibubarkan selamanya. Kalau sampai mengabaikan sholat berjamaah di masjid, apalagi pas subuh, ya subuh. Kalau pas lagi di kampus emang di musola sana kan, musola misalnya jam eh, 1 kuliah dan sebagainya, itu pun masih bisa lari. Tapi kalau enggak, ya terpaksa di musola. Tapi hari subuh nggak ada alasan, ya, sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini harus dimulai dari keyakinan diri sendiri dan disambungkan dengan firman Allah yang kita yakinin. Itu cari jihad, dan salah satunya jihad ini di surat Al-Hajj, surat 22. Dan berikutnya kemudian jihadnya apa yang pertama? Sungguh-sungguhnya sholat di awal waktu, dan kemudian khusyuk dalam sholatnya. Itu nyambung dua tadi. Usahakan jihad sungguh-sungguh, sholat, dan kemudian khusyuk. Sholatnya khusyuk nggak mudah. Saya juga masih belajar terus ini. Amal sholat ingat ini itu gitu masih itu. Tapi ya sudahlah. Ininya seperti kata anak kecil yang lagi latihan jalan, ya. Kata riwayat ulama yang menyampaikan tentang hadis itu, anak kecil tadi mau lari ke ibunya jatuh, berdiri lagi nah, berdiri lagi gitu ya, kayak anak-anak sekarang udah mahasiswa kan, sedang berdiri untuk jadi mahasiswa yang soleh soleh gitu. Itu ibu sayangnya gitu, tapi Allah jauh lebih sayang dari itu. Nah, Allah ini menurunkan 100 kebaikan, punya 100 kebaikan, satu kebaikan itu diturunkan di dunia, itu sudah bisa membuat gajah itu tidak tidak sampai keliru nginjak anaknya. Ketika anak lagi lahir, terus dia mau jalan, kakinya mau nampak gitu. Oh, ini ada kira-kira ada anaknya di bawah. Nah, itu nggak jadi kan, kakinya diangkat lagi. Itu kasih sayang gajah kepada anaknya. Atau kucing. Ya, nanti akan saya pernah lihat kucing di Salman itu. Asrama Salman. Itu kucing itu, kok ini kucing kok digigit. Saya ikutin tuh kucingnya itu. Taunya dia, oh, ringkas cerita, kayaknya kucing itu habis melahirkan, terus akan mindahin kucing itu tempat yang aman. Digigit itu anaknya. Nggak sampai sakit, karena akan mindahkan dengan kasih sayang. Demikian 1%, 1/100 kasih sayang Allah itu sudah membuat kucing, gajah, ibu yang melahirkan anaknya itu menyayangi anak-anak semuanya. Nah, nah, karena itu maka, Masya Allah, Rabbana hablana minas sholihin. Jihad yang pertama tadi,
sholat khusyuk di awal waktu. Yang kedua, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, ibu, bapak. Udah jadi lupa, jangan lupa doa minimal gitu. Syukur sepekan sekali bikinlah gitu apa rekaman voice note atau ya kayak sini lah ya rekaman video call gitu kirimkan ke ibu bapak mohon doa restunya ibu mohon doa restunya bapak ya hubungan hati dengan orang tua. Oke, baru ketiga jihad fi sabilillah itu sungguh-sungguh kan tadi ITB, nah tadi kusuk sungguh-sungguh jangan sampai nilainya mepet bawah dan akan dikeluarkan dari ITB, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, dengan alasan nanti memalaskan amanah Islam tidak, no man gitu. Konsentrasi Anda tetap eh, sholat, amanah tadi, kemudian pribadi amat bersama dan amanah di ITB. Kalau sampai di ITB dikeluarkan ya emang nggak jadi asal ada nggak tinggal di mahasiswa selama lagi lah. Kan gitu bagi IPK harus bagus. Tanda petik bagusnya masing-masing ada yang 275, 276, ada yang 3,1 boleh. Ada yang 3,999. Nah, ya kalau bisa ke sana mah enggak. Kalau enggak ya sudah sesuai dengan ujian masing-masing tetapi harus sungguh-sungguh. Nah, itu kemudian di surat 22 ayat 78. Jadi sebelumnya sungguh-sungguh itu kriteria ininya IPK-nya bagus. IPK itu tidak hanya angka, tapi integritas, prestasi, dan komitmen. Ya, itu janji untuk jujur, integritas, dan tidak akan korupsi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Waduh, saya dosen teknik sipil, kakak teknik sumber air, ya, TSL, jadi jangan korupsi. Nah, gitu. Niat tidak korupsi. Nah, sekarang kita baca surat 22 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wasammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa tasimu billah huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir dan seterusnya dicari artinya sendiri. Nah, setelah itu kemudian masuk ke surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jihad untuk sholat khusyuk. Nah, setelah itu khusyuk memikirkan memanage keperluan pribadi dan kelompok 3 orang dan kelompok bersama Fasil dan bersama-sama sebagai wakil asrama Salman di ITB untuk dakwah fisabilillah. Robbana hablana minasilin. Selamat menikmati indahnya perjalanan. Saya mohon maaf mungkin tidak banyak pada ibu, bapak. Terima kasih atas dukungannya dan pilihannya. Mohon dukungannya. Anak-anak kita sedang mencari jati dirinya, sedang menempuh perjalanan hidupnya untuk bisa sukses karena Allah sukses dunia akhirat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua lulus dari ujian kehidupan ini dan ditemukan Allah di Jannatun Naim. Amin ya robbal amin. Robbana hablana minas solihin. Robbana hablana minas solihin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat kami. Saya Agung Wiono. Alhamdulillah ikut dalam tim pembinaan Asrama Salman eh, yang diketuai oleh Ketua YPM, sekarang Ketua BMKA Mas Yuda ya, Mas Yuda PhD dan dipimpin oleh Mas Suwarno di, di YPM Salman, Bapak Profesor Suwarno dan dipimpin pembina di Salman, Bapak Profesor Gunawan Katipoyono. Demikian pembimbingnya, terima kasih. Salam untuk semuanya. Ya, salam untuk anak-anak cucu-cucuku di Asrama Salman dan anak cucu di seluruh Indonesia dan juga salam hormat kami kepada ibu-ibu bapak di rumah. Selamat menikmati indahnya perjuangan Robbana Ablana Minal Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.